Halo sahabat Atma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa menyapa kembali sahabat Atma dalam program Otista, yaitu obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Farika, Pranata Humas Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, akan menemani sahabat Atma semua berbicara tentang kesehatan jiwa tentunya. Nah, kali ini saya tidak sendiri dan kita ditemani oleh salah satu perawat dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada tentunya, yaitu Nurse Retno Eko Sayeti Eskep. Takut-takut salah karena namanya panjang namanya ini. Halo Bu Retno, apa kabar Bu? Iya, kita perkenalan dulu ya Bu. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri kepada sahabat Atma. Oke, baik sahabat Asma. Baik sahabat Atma, perkenalkan nama saya Retno Eko Sayeti. Saya adalah perawat dari Rumah Sakit Jiwa. Tepatnya saya berdinas di ruang Cendrawasih. Udah berapa lama ini Bu di rumah sakit? Lumayan. Udah tahu seluk-beluk rumah sakit ya ibunya. Ya, baik sahabat Atma, tema kita pada hari ini adalah distress spiritual. Nah, apakah distress spiritual itu kita akan membahasnya lebih lanjut bersama tentunya dengan ahlinya nih. Saya panggil Mbak Retno aja ya, biar lebih enak aja. Ya, gimana Mbak Retno? Apa sih definisi dari distress spiritual itu sendiri? Ya, distress spiritual itu adalah gangguan yang mengganggu terkait keyakinan mereka, sehingga pasien itu merasa tidak punya tujuan hidup, tidak bisa memaknai arti hidup, dia tidak percaya dengan Tuhan misalnya dan lingkungannya. Seperti itu sih Mbak. Oh, jadi apa namanya sampai tidak percaya dengan Tuhan ya? Ya, dia gejalanya tuh biasanya tuh dia marah terhadap Tuhan. Kenapa sih saya begini misalnya, seperti itu. Jadi penyebabnya itu macam-macam. Jadi ada ketidakmenerimaan Ya, dirinya. Lalu apa saja ya Mbak yang dapat menyebabkan distress spiritual tersebut? Banyak sih Mbak penyebabnya, seperti misalkan penyakit yang lama, misalkan seperti kencing manis, hipertensi, atau kalau kencing manis itu kadang kita ada luka ya, misalkan di kaki sampai busuk yang bahasanya medisnya itu biasanya dikatakan gangren. Itu perawatan lukanya juga lumayan lama. Itu sering menimbulkan keputusasaan di pasien. Nah, itu bisa dia menimbulkan distress spiritual. Kemudian kehilangan orang terdekat misalkan. Kemudian merasa sendiri, merasa diabaikan. Kadangkala kita berteman juga sering kita merasa kenapa sih aku kok dikucilkan ya, seperti itu. Jadi memang agak berbahaya sih ya kalau ada pemulihan seperti itu, kan bisa mengakibatkan hal-hal yang lain seperti ini. Kemudian kehilangan janin, misalkan keguguran, kematian orang terdekat seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian tadi penyakit gula tadi misalkan karena amputasi akhirnya kehilangan anggota bagian tubuhnya, bisa juga menyebabkan distress spiritual. Jadi penyakit yang jangka waktunya panjang gitu yang sulit disembuhkan itu bisa membuat kita distress. Itu sama dengan stres kan? Iya, jadi ketidakmampuan diri kita dalam menghadapi suatu masalah gitu. Jadi itu kayak termasuk saya kan termasuk orang yang pengalaman ya, maksudnya pengalaman pernah keguguran selama 2 kali. Kategori kita di apa ya namanya, di diagnosa distress spiritual itu yang seperti apa? Karena awal-awal itu memang selama beberapa lama itu saya merasa seperti kok gini ya, apa namanya, kok terjadi sama saya ya gitu, karena 2 kali kan saya gitu. Itu batasnya tuh gimana ya Mbak ininya? Iya, saya juga pernah Mbak. Iya, sama-sama. Ya, saya juga pernah di kehamilan pertama, saya juga mengalami keguguran. Jadi saya juga sempat seperti itu. Tapi itu kembali kepada diri kita sendiri lagi, apakah kita mampu atau tidak mengatasi hal tersebut. Seandainya pada saat itu Mbak Farika tidak mampu mengatasi kejadian-kejadian itu, bisa jadi hal itu akan memperparah keadaan yang Mbak Farika pada saat itu.
Jadi bisa saja Mbak Farika pada saat itu langsung menarik diri terhadap lingkungan sekitar, misalkan, kemudian kok hal ini terjadi pada saya, pasti itu ditanyakan, kenapa sih Tuhan gak sayang sama saya, misalnya kayak gitu. Terus ada rasa bersalah mungkin dengan keluarga gitu ya, apakah saya yang tidak mampu dalam menjaga kehamilan tersebut gitu ya. Nah, memang semua kembali pada diri kita, apakah kita mampu atau tidak mengatasi hal tersebut. Dan tentunya mungkin dukungan dari keluarga, khususnya suami pasti itu yang paling utama gitu. Baiklah Mbak Retno, saya jadi pengen tahu nih kayak tanda-tanda dan gejala distress spiritual itu tuh apa saja gitu. Ya, seperti tadi juga sudah saya sebutkan ya, biasanya dia merasa terasing, merasa terabaikan, kemudian aku nggak bisa apa-apa nih gitu, merasa tidak berdaya, kemudian aku untuk apa sih hidup? Nah, ada juga yang seperti itu, jadi dia nggak punya tujuan hidup itu dia mau apa gitu ya. Jadi misalkan seperti tadi dia kehilangan yang berarti buat dia, seperti kehilangan orang tua atau orang terdekatnya. Aku dikasih cobaan seperti ini, untuk apa lagi aku hidup, aku nggak punya siapa-siapa lagi, seperti itu juga salah satu tanda dan gejalanya Mbak. Kemudian dia merasa hidupnya tidak tenang, akhirnya ya sudahlah, terserah aja saya mau apa, pasrah. Itu yang termasuk subjektif kah atau objektif, atau terbagi lagi dari gejala-gejala tersebut? Biasanya itu yang mereka ungkapkan, yang pasien ungkapkan. Kalau untuk yang bisa kita amati itu biasanya pasiennya sulit tidur, kan kadang kami bertanya bisa tidur, pasiennya mengatakan dia bilang tidak bisa tidur, ternyata pada saat dia dirawat, misalkan dia dirawat, kita amati, oh iya benar nih, ternyata pasiennya nggak bisa tidur. Kemudian diajak berkegiatan, pasiennya tidak mau. Contoh-contoh mudahnya misalkan, ayo sini gabung kita ngobrol misalkan, pasiennya nggak mau. Jadi itu biasanya nanti dia mengarahnya ke isolasi sosial. Bahasa di diagnosa keperawatan kami itu ke isolasi sosial, dari menarik diri kemudian ke isolasi sosial. Dia biasanya nggak ingin ngapa-ngapain gitu, enggak saya nggak mau, saya mau di sini aja, saya mau sendiri aja. Biasanya pasien-pasien itu malamnya keras hatinya gitu ya Mbak? Ya, karena dia merasa aku nggak bisa seperti mereka gitu, aku nggak bisa seperti teman-teman itu, padahal dia mampu, karena dia nggak ada keinginan buat melakukan hal-hal tertentu yang memang bisa dia lakukan. Berarti dari diri pasien tersebut dia merasa berbeda dengan yang lain. Keyakinan dia seperti itu. Padahal tidak dari kita nih, perawat ini harus meyakinkan dia untuk kembali kepada sisi positifnya masih ada. Baik. Lalu ini Mbak, mengapa seorang perawat itu perlu memperhatikan aspek spiritualnya si pasien ini? Itu sangat penting Mbak, karena dari aspek spiritual itu kita juga tahu keyakinan pasien itu apa, agamanya apa, dia meyakini terhadap sesuatu hal seperti apa. Karena dengan begitu kita bisa tahu nih asuhan keperawatan seperti apa yang akan kita tentukan nanti ke pasiennya. Jadi tindakan-tindakan keperawatan yang bagaimana yang akan kita lakukan ke pasiennya, begitu sih. Nah, sahabat Atma juga kalau misalkan memang mengalami atau ada keluarga atau orang terdekat, kerabat yang mengalami ini, tentunya ini harus diwaspadai juga. Dan sekali lagi kami selalu siap untuk menangani diri untuk namanya rumah sakit jiwa. Kita secara profesional, jika memang sahabat Atma merasa tidak bisa menangani di rumah, silakan datang ke rumah sakit jiwa daerah Atma Husada Mahakam. Nah Mbak Retno, kita kembali lagi pada pembahasan, terus bagaimana sih kita penanganan pasien dengan distress spiritual ini? Yang kami lakukan untuk pasien-pasien yang saat ini dirawat itu, kami pasti pendekatan dulu ke pasiennya Mbak ya, karena tidak mudah untuk mendekati pasien-pasien yang seperti ini, karena biasanya mereka akan defend duluan, pasti enggak, aku nggak bisa. Jadi memang kita harus memotivasi si pasien dan dia harus bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya supaya kita bisa memberikan bantuan. Jadi memang selalu kami menawarkan
kalau bapak ibu tidak bercerita ke kami tidak akan bisa bantu. Jadi mohon bisa bercerita. Jadi memang pendekatannya lumayan rumit. Iya. Tapi kan nggak jarang pasti mereka tuh kan untuk beberapa saat atau mungkin beberapa waktu mereka hanya diam saja dan tidak mengatakan apa-apa gitu. Nah itu prosesnya paling lama tuh biasanya gimana tuh Mbak? Saya nggak bisa 2 hari 3 hari untuk pendekatan ke pasien karena dari beberapa perawat yang mendatangi pasien tersebut biasanya dia akan memilih, dia akan memilih, betul, dia akan memilih. Saya nggak mau bicara dengan perawat A, saya mau bicara dengan ibu saja misalkan. Oke, makanya lumayan unik lah kalau untuk pendekatan terhadap pasien-pasien tersebut. Jadi memang pasien itu benar-benar harus bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan sampai akhirnya dia mau ikut berkegiatan pelan-pelan begitu. Berarti nggak jarang tuh kalau misalkan pasien tuh sudah dekat dengan salah satu perawat dia maunya dengan itu aja gitu kan. Nanti kalau kan namanya kita bekerja itu kan kadang perawat ada shift-shiftnya. Nanti kalau orang yang nggak ketemu dia diam lagi gitu. Seperti itu kan pasien. Kami akan menyampaikan nanti kalau misalkan saya tidak ada, Bapak Ibu bisa bercerita dengan teman saya. Ini kerahasiaan, tetap kami sampaikan kerahasiaan terkait apa yang sudah disampaikan itu akan dijamin. Jadi karena saya tidak bisa menemani Bapak Ibu selama 24 jam, jadi kami ada shiftnya, nanti akan kami sampaikan nanti kalau sore ketemunya dengan ini. Jadi pasien itu akan percaya bahwa saya berada di tangan yang tepat. Begitu. Lalu Mbak Retno, tindakan keperawatan apa yang dapat dilakukan pada pasien dengan distress spiritual ini? Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita harus berusaha mengungkapkan kalau pasien itu harus bisa bicara ya dengan kami gitu ya. Kemudian kita tanyakan juga apa yang kamu yakini, apa yang menurut kamu baik misalkan. Terus hal-hal positif apa saja yang bisa kamu lakukan? Misalkan kegiatan di rumah, entah menyapu, mencuci piring, yang seperti itu hal-hal ringan saja dulu. Kalau misalkan dia masih dalam masa pendidikan, biasanya kami tanya sekolahnya gimana, punya banyak teman atau tidak. Pasien-pasien itu juga seringkali bercerita, iya saya punya teman dekat, tapi sekarang dia pindah misalkan, akhirnya dia merasa tidak punya teman. Nah itu kami ini karena lagi bukannya ada teman yang lain, tidak ada lagi, ada cuma belum misalkan. Jadi memang kita harus benar-benar menggali sisi positif dari si pasien. Kemudian juga sering-sering diberi motivasi Mbak. Pasien-pasien begitu sering motivasi dan pujian. Jadi misalkan kalau pasien dirawat kami beri kertas misalkan, silakan kamu tulis apa saja yang ingin kamu tuangkan dalam situ. Boleh ungkapan, boleh berupa gambar atau apapun. Nah, beberapa kali pasien itu nanti menggambar-gambarnya bagus-bagus Mbak. Gambarnya bagus-bagus, kami suruh ceritakan ini ceritanya apa. Saya misalkan dia gambar taman bunga, dia bilang saya suka dengan bunga. Kamu bisa rawat bunga? Bisa. Nah, kenapa hal itu tidak kamu lakukan di rumah? Ya nanti saya kalau pulang saya mau nanam bunga kayak gitu. Hal-hal seperti itu memang harus yang terkait dengan hobi-hobinya mereka juga. Iya betul. Berarti. Nah, berarti kan ini asuhan keperawatan itu berarti unik juga ya, apalagi keperawatan jiwa ya khususnya gitu kan. Nah, sepengalamannya Mbak Retno dan teman-teman perawat di sini, sudah ada berapa banyak pasien dengan distress spiritual ini? Kalau dibilang banyak, tidak juga, tapi ya setiap periode rawat biasanya ada. Hanya berbeda-beda tingkat ini ya Mbak, tingkat kesulitannya. Jadi ada yang mudah didekati, ada yang sulit didekati. Seperti tadi 2-3 hari. Iya. Ada nggak yang sampai sebulan baru mau cerita? Ya, kalau sudah pulang sih. Karena kita di sini kalau untuk periode rawat itu maksimal berapa? Kalau periode rawat sih, kalau sesuai target
harusnya di dalam 14 sampai 20 hari pasien udah bisa pulang. Tergantung dari pihak keluarga lagi, apakah keluarga bisa cepat menerima atau tidak. Untuk pasien-pasien yang dirawat dengan ditunggu keluarga itu rentang rawatnya lebih cepat, nggak, biasanya 5 sampai 7 hari pasien udah lebih baik, karena memang tadi seperti yang di awal kita sampaikan itu adalah dukungan keluarga itu sangat penting. Jadi memang saya kebetulan di ruang cendrawasih yang memang ruangannya ditunggu oleh keluarga itu tingkat kesembuhannya lebih tinggi karena dukungan keluarga sangat-sangat penting. Dan kalau untuk rentan usianya dengan pasien yang menderita distress spiritual ini, apakah lebih banyak yang usia lanjut atau usia muda sudah mengalami distress spiritual? Dari kasus-kasus yang terjadi itu berkisar di rentang 20. Jadi usia sampai 19, 20 sampai 25. Masih termasuk usia-usia produktif. Itu apakah maksudnya dari tahun-tahun sebelumnya memang usia tersebut atau makin kesini karena kemajuan zaman apa segala macam itu jadi berubah trennya untuk retensi usianya? Kalau dilihat lebih mudah sekarang, Mbak. Gitu ya? Iya, bahkan usia-usia sekolah itu udah ada yang seperti ini. Ya kalau ditanya rata-rata kasusnya itu bullying. Makanya sangat-sangat bahaya banget yang bullying, pengaruhnya besar. Iya, betul sekali. Dan sahabat Atma dengar sendiri kalau bullying itu adalah faktor yang sangat utama dalam distress spiritual maupun dalam kasus-kasus kesehatan mental lainnya. Maka dari itu bullying itu harus dihindari, jangan sampai itu menjadi kebiasaan. Dan itu memang agak sulit untuk sekarang ini. Kita memang sedang mengkampanyekan juga stop bullying ya Mbak ya. Maka dari itu sahabat Atma sekali lagi untuk sahabat Atma yang memiliki kerabat atau sahabat yang memang mengalami bullying, kita coba untuk melakukan pendekatan terhadap mereka, kita dampingi. Dan kalau misalkan memang tidak bisa diatasi sendiri dan perlu profesional, sekali lagi untuk langsung datang ke profesional, apalagi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmausadah Mahakam. Kita menyediakan psikolog, ada klinik dokter spesialis kejiwaannya juga. Kemudian kalau memang harus dirawat, tentunya kita sudah punya perawat-perawat yang handal di Rumah Sakit Atmausadah. Insya Allah kita akan menerima dengan senang hati, untuk tentunya bukan senang hati banyak pasien di sini, tapi untuk membantu mereka gitu ya Mbak ya, untuk kembali ke masyarakat nantinya dengan dengan kesehatan mental yang lebih terjaga. Nah, kita akan sering membicarakan asuhan keperawatan jiwa ini Mbak, ini kita akan terus ya Mbak Reto ya. Mbak Reto, terima kasih hari ini sudah meluangkan waktunya. Kita akan lanjutkan dengan tema-tema lain tentunya. Di asuhan keperawatan jiwa itu saya yakin banyak sekali kan ya yang bisa dikulik, dan supaya sahabat Atma juga mengetahui, apalagi kalau misalkan sekarang ini trennya bukan tren tapi memang kesehatan mental ini sangat amat jadi perhatian, khususnya di rentang usia anak muda sekarang produktif remaja betul. Sangat ini ya Mbak ya, sangat mengkhawatirkan. Baiklah, kita telah bahas bersama tentang distress spiritual. Nah, untuk terakhir closing statementnya dari seorang perawat kita yang sudah berpengalaman mengalami banyak kasus-kasus tentang distress spiritual ini, closing statementnya silakan Mbak Retno. Baik, terima kasih Mbak Marika. Buat sahabat Atma di luar sana, jangan takut dan jangan ragu jika mengalami
ketidakmampuan dalam menghadapi suatu masalah, boleh berkonsultasi ke kami. Silakan datang ke Rumah Sakit Jiwa Atma saja di Jalan Kakap ya Mbak ya. Iya betul. Kami akan membantu teman-teman semua, sahabat asma semua dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Kami akan berusaha seprofesional mungkin dalam melakukan tugas kami melaksanakan asuhan keperawatan. Iya, terima kasih sahabat Atma yang sudah menonton. Kita akan tayang di YouTube dan YouTube-nya yang official ya, karena banyak di YouTube Rumah Sakit Atma ada beberapa, dan itu yang resmi adalah yang official tentunya. Kemudian juga kita akan mengudara di Spotify, Anchor. Nanti kemudian untuk keterangan lebih lanjut, sahabat Atma bisa menghubungi di hotline service kami 0811 587 8787. Sekali lagi di 0811 587 8787. Baiklah, akhir kata saya Farika dan Saya Nusret Naikut Sayanti. ya, mengucapkan terima kasih sahabat Atma sudah mau mendengarkan kita berjuang-juang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.